Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Tri Ngudi Wiyatno STMT IPU. Yang saya hormati teman-teman atau viewers YouTube yang menonton video ini. Baik, saya di sini akan memaparkan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Rantai Skalar dan Wewenang dalam Industri Pengolahan Makanan, membangun koordinasi lintas departemen yang responsif. Baik, langsung aja ke pembahasannya ya. Dari pendahuluan aja. Latar belakang, industri pengolahan makanan menghadapi tantangan operasional yang kompleks, mulai dari sifat produk yang cepat rusak hingga standar keamanan pangan yang sangat ketat seperti HACCP dan ISO 22000. Masalah utama yang sering muncul adalah hambatan komunikasi antar departemen, khususnya antara bagian produksi, quality control atau QC, dan logistik, yang disebabkan oleh penerapan rantai skalar atau hierarkinya yang terlalu kaku serta ketidakjelasan pembagian wewenang. Kondisi birokrasi yang panjang ini beresiko menghambat pengambilan keputusan cepat saat terjadi krisis, seperti kontaminasi produk yang dapat memicu kerugian finansial hingga ancaman kesehatan publik. Oleh karena itu, perusahaan perlu menemukan keseimbangan antara rantai komando formal dan fleksibilitas koordinasi lintas departemen untuk menciptakan respon operasional yang lebih adaptif. Jadi, kita mencari yang lebih efektif untuk industri pengolahan makanan ini agar antara departemen, saya contoh kayak produksi, quality control, dan logistik itu saling bekerja sama dengan efektif, begitu. Oke, langsung saja pembahasan teori rantai skalar dan wewenang dalam manajemen. Saya di sini akan mendefinisikan dulu apa itu rantai skalar. Rantai skalar adalah garis wewenang dari atasan tertinggi hingga tingkat terendah. Dalam industri makanan, ini memastikan bahwa setiap operator di lini pengemasan tahu kepada siapa mereka melapor. Namun, Fayol sendiri menyadari bahwa rantai yang terlalu panjang akan memperlambat komunikasi. Saya di sini membagi konteksnya menjadi dua, yaitu yang pertama wewenang lini. Apa itu wewenang lini? Wewenang lini itu adalah hak untuk membuat keputusan dan memberikan perintah, yang disebut juga manajer produksi. Terus yang kedua, wewenang staff.
Definisinya, hak untuk memberi saran atau audit, atau yang bisa dibilang manajer quality assurance. Oke, lanjut. Analisis struktur organisasi industri pengolahan makanan. Industri makanan biasanya memiliki struktur fungsional. Oke, di sini saya akan bedah. Ada 4 departemen yang menjadi struktur organisasi dalam industri pengolahan makanan. Mungkin di industri lain pun sama, dia memiliki 4 struktur tersebut. Ya, contoh kayak industri otomotif, elektronik, maupun ya yang saya sedang presentasikan sekarang, industri pengolahan makanan. Yang departemen yang pertama yaitu departemen pengadaan atau procurement, yaitu bertanggung jawab atas bahan baku. Nah, ini bagian formulasi, departemen formulasi. Terus yang kedua, departemen produksi, fokus pada efisiensi dan output hasil. Yang ketiga, quality control, fokus pada pematuhan standar dan keamanan. Nah, keempat, maintenance, fokus pada kesiapan mesin. Jadi, titik konflik sering terjadi perang dingin antara produksi dan QC. Produksi ingin mengejar target kuantitas, sementara QC memiliki wewenang untuk menghentikan lini jika ditemukan penyimpangan standar atau SOP yang sudah diterapkan oleh industri pengolahan makanan tersebut. Tanpa rantai skalar yang jelas namun fleksibel, konflik ini bisa berlarut-larut di level manajerial atas sementara produk cacat terus berjalan. Selanjutnya, membangun jembatan vial atau disebut jembatan vial itu gangplank untuk responsivitas. Untuk menjadi responsif, industri makanan harus menerapkan gangplank. Ini memungkinkan manajer produksi berkomunikasi langsung dengan manajer logistik tanpa harus naik ke direktur operasional terlebih dahulu selama disetujui oleh atasan masing-masing. Tadi tidak perlu bertele-tele ini. Aplikasi dalam industri makanan. Yang pertama, SOP lintas departemen. Membuat prosedur tetap di mana QC memiliki wewenang penuh untuk melakukan stop line tanpa menunggu persetujuan direktur jika ditemukan risiko mikrobiologis. Jadi misalnya ada sesuatu yang cacat dari produksi QC, maka berhak untuk menyetop line tersebut. Atau bisa dibilang ya ngomong pelan-pelan dulu lah, gitu loh. Bahasanya tuh apa? Hade gorengku bahasa kalau bahasa Sunda nama gitu merenya. Terus yang kedua, sistem ERP terintegrasi. Menggunakan teknologi untuk memperpendek rantai skala secara digital sehingga data stok bahan baku bisa diakses langsung oleh bagian produksi dan pemasaran secara live time. Jadi saling terhubung antara sistem departemen, contoh peralatan produksi, QC itu saling terintegrasi, saling berhubung gitu loh. Terus hambatan dan tantangan. Yang pertama, ego struktural pasti ada. Tiap departemen merasa fungsinya paling penting. Nah, itu tuh yang biasanya sering terjadi. Terus yang kedua, birokrasi berlebih. Persetujuan dokumen manual yang memakan waktu berhari-hari. Yang ketiga, kurangnya pemberdayaan atau yang disebut empowerment. Supervisor di lapangan takut mengambil keputusan karena wewenang tersentralisasi di manajer atas. Studi kasus penanganan kontaminasi bakteri Listeria pada lini produksi. Ini saya mencari contohnya